Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Yulianti Dewi. Saya berasal dari Desa Sukamaju. Saya sekarang menempuh sekolah, yaitu di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya berniat untuk menjadi seorang pekerja sosial. Setelah saya lulus nanti di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, saya ingin menjadi seorang pekerja sosial yang dapat membantu desa saya menjadi lebih baik lagi dan menjadi maju lagi. Seperti contohnya, saya akan mengaktifkan dan mengoptimalkan paguyuban-paguyuban yang berada di desa saya. Dengan seperti itu, maka paguyuban-paguyuban tersebut akan menghasilkan suatu karya, dan dengan karya tersebut akan menghasilkan sejumlah uang. Dengan seperti itu, perekonomian di desa saya menjadi lebih baik lagi dan kesejahteraan sosial yang ada di desa saya menjadi lebih makmur lagi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan pada desa untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembangunannya sendiri. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus berpartisipasi setara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa melalui masyarakat desa. Untuk mendorong partisipasi yang setara dapat diawali dengan pelatihan bagi para pembaharu desa. Bagaimana cara menyelenggarakan pelatihan tersebut? Lakukan tahapan persiapan. 1. Tentukan peserta yang memiliki hasrat menumbuhkan partisipasi di desa dan pilihlah tempat pelatihan yang nyaman untuk belajar, berinteraksi, dan berkreasi. 2. Tentukan tujuan, susun alur, dan pilihlah metode pelatihan yang tepat. 3. Galang jaringan sebagai kekuatan untuk mendukung efektivitas pelatihan seperti dukungan sebagai fasilitator dan narasumber. Setelah persiapan selesai, lakukan tahapan penyelenggaraan pelatihan. Ajaklah peserta 1. Membedah Undang-Undang Desa dan PP tentang Desa untuk menemukan ruang-ruang partisipasi masyarakat. 2. Memperkenalkan siklus pembangunan desa agar masyarakat mengetahui kapan saat yang tepat untuk berpartisipasi. 3. Menemukan kekuatan dan potensi desa untuk membangun impian bersama. 4. Menciptakan strategi kreatif untuk mewujudkan desa impian. 5. Menerjemahkan impian bersama dan strategi kreatif dalam bentuk rencana kegiatan. 6. Memetakan pemangku kepentingan di desa dan identifikasi perannya untuk membangun harmoni dalam mewujudkan desa impian. 7. Menemukanali saluran komunikasi di desa untuk mengembangkan komunikasi yang efektif dan kreatif bagi proses mewujudkan desa impian. Di akhir pelatihan, kita perlu lakukan langkah evaluasi. 1. Mengukur hasil pelatihan. 2. Menakar kualitas proses pelatihan. 3. Menilai kekuatan relasi antar peserta pelatihan. Itulah 3 langkah persiapan, 7 langkah penyelenggaraan, dan 3 langkah evaluasi pelatihan. Seni mengelola partisipasi masyarakat desa. Angga Putra Sobri, gue berasal dari Bekasi. Gue mengambil studi di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Setelah lulus dari sini, gue ingin menjadi pekerja sosial profesional dan menggerak di Kota Bekasi dengan cara turun langsung untuk menangani PMKS, salah satunya adalah anak jalanan. Dengan mengembangkan potensi mereka yang mereka belum sadari, misalnya di bidang olahraga atau di bidang kesenian, dan menghilangkan persepsi masyarakat tentang buruknya Kota Bekasi. Prinsip utama yang harus selalu kita pegang adalah bahwa bahasa akan menciptakan kenyataan hidup. Bahasa adalah alat kita berkomunikasi. Semua hal yang ada di dunia ini
diterjemahkan dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Jika kita melihat ini, maka kita sepakat bahwa ini adalah rumah, ini adalah mobil, pohon, dan kuda. Konsep ABCD dijalankan dengan 5 langkah mudah. Yang pertama, discovery. Discovery artinya menemukan kembali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang selama ini tersimpan atau tidak disadari keberadaannya. Menemukan kekuatan yang ada di dalam masyarakat bisa dilakukan dengan saling berbagi cerita, baik cerita yang menyenangkan, yang membanggakan, cerita keberhasilan, maupun cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan. Berbagilah cerita yang bisa membuat setiap orang saling menghargai satu sama lain dan menghargai beragam kekuatan yang mereka miliki sebagai suatu komunitas. Cara ini akan membawa masyarakat pada pola hubungan dan interaksi yang baru, yaitu hubungan yang saling menghargai kekuatan dan saling berbagi. Langkah kedua, dream atau mimpi. Ajaklah masyarakat membayangkan mimpinya, membayangkan apa yang diinginkan. Jangan pernah takut bermimpi, karena banyak hal terjadi di dunia ini berawal dari mimpi. Nah, sebagaimana prinsip utama kita bahwa bahasa menciptakan kenyataan, maka mimpi-mimpi tadi haruslah diterjemahkan ke dalam bahasa, sehingga mimpi tadi menempel terus di benak kita. Mimpi tersebut bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar. Misalnya, bermimpi ingin memiliki rumah, mobil, uang yang banyak, bahkan mimpi untuk naik haji. Carilah gambar-gambar tersebut dan tempel gambar itu di dinding kamar. Karena satu prinsip lainnya yang perlu kita ingat adalah gambar akan membangkitkan tindakan kita. Sehingga setiap kita melihat gambar tersebut, kita akan terpacu dan melakukan langkah-langkah yang membawa kita semakin dekat pada tercapainya mimpi tersebut. Langkah ketiga adalah desain atau merencanakan. Dalam langkah ini perlu merinci unsur-unsur apa saja yang harus ada agar kita bisa mewujudkan mimpi kita. Langkah keempat adalah define atau menentukan. Ketika masyarakat sudah menemukan mimpi bersama mereka, menerjemahkannya, serta merancang secara bersama, maka inilah saatnya masyarakat menggalang kekuatan yang mereka temukan di awal dan menentukan bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut untuk mewujudkan mimpi mereka. Dengan menyadari kekuatan yang mereka miliki, masyarakat bisa menentukan berbagai langkah baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Langkah terakhir adalah destiny. Destiny adalah suatu langkah di mana masyarakat memastikan bahwa apa yang telah mereka rencanakan benar-benar dilaksanakan. Jika masyarakat benar-benar melaksanakan rencana mereka, maka mimpi yang mereka inginkan akan dapat terwujud. Kalau masyarakat sudah menemukan kekuatan dan membicarakannya dalam pola relasi yang baru, maka sebenarnya mereka sedang mengatasi tantangan yang ada dan berada dalam jalur yang benar untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka.